pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua, untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang lembaga keuangan. Kalau materi yang kemarin itu kita membahas tentang pengertian uang dan sejarah uang. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank yang disebut dengan LKB atau lembaga keuangan bank yang disebut dengan LKB. Yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank yang disebut dengan LKBB. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu lembaga keuangan bank. Nah, pada materi berikutnya nanti kita akan membahas lembaga keuangan bukan bank. Baik, yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Pengertiannya adalah lembaga yang berperan sebagai pembangunan tatanan perekonomian suatu negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi, pengertian lembaga keuangan itu adalah suatu badan yang berperan sebagai penghimpun dana masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan atau peningkatan kesejahteraan daripada rakyat. Yang kedua, pengertian bank. Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat. Saya ulangi, suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan maupun kredit maupun pinjaman. Saya ulangi, bank adalah suatu badan usaha milik suatu negara atau masyarakat yang menghimpun dana masyarakat dan menyimpan dana masyarakat dan menyalurkan berupa kredit. Kemudian yang ketiga adalah fungsi bank. Fungsi bank itu ada dua, yaitu yang pertama adalah fungsi sebagai alat simpanan uang masyarakat atau dana masyarakat. Yang pertama ada sebagai tempat menyimpan dana masyarakat. Yang kedua adalah fungsi bank. Yang kedua adalah menyalurkan dana masyarakat yang disimpan untuk digunakan oleh masyarakat berupa pinjaman. Nah, jadi dua fungsi bank ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan. Yang kedua adalah menyalurkan dana masyarakat itu kembali ke masyarakat lagi berupa pinjaman. Itu fungsi utama atau fungsi umum daripada bank. Ada dua. Kemudian di Indonesia itu ada jenis-jenis bank. Di Indonesia itu ada jenis-jenis bank. Macam-macam bank di Indonesia banyak sekali. Tetapi dalam jenisnya secara umum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank umum, dan yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat atau disebut dengan BPR. Nah, di Indonesia secara umum itu dibagi menjadi tiga, yaitu saya ulangi, dibagi menjadi tiga bank. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat. Tiga pengertian ini berbeda-beda. Di bank tiga ini berbeda-beda, fungsinya berbeda-beda, tugasnya juga berbeda-beda. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral adalah suatu bank milik pemerintah. Nah ini, bank sentral adalah suatu bank milik pemerintah yang berfungsi mencetak uang. Kemudian menyalurkan uang berupa uang kartal. Dan yang ketiga adalah mengontrol peredaran uang. Ini disebut disebut dengan bank sentral. Bank sentral di Indonesia hanya satu, yaitu yang dikenal di Indonesia yang disebut dengan BI, Bank
Indonesia. Jadi BI atau yang disebut dengan bank sentral itu memiliki 3 fungsi tadi. 1, mencetak, 2, mengedarkan, yang ketiga adalah mengontrol. Itu fungsi bank sentral. Di Indonesia, bank sentral hanya satu-satunya, yaitu bank pemerintah yang disebut dengan BI, Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bank umum. Bank umum berdasarkan prinsip kegiatannya adalah prinsip syariah, yaitu memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Ini disebut dengan bank umum. Bank umum adalah suatu bank yang memberikan prinsip kegiatan syariah dalam perputaran uang di masyarakat. Prinsip syariah ini adalah kalau di dalam umumnya kita sebut dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil. Nah, tugasnya adalah memberikan jasa peredaran uang. Memberikan jasa peredaran uang atau lalu lintas pembayaran. Contoh dari bank umum yang ada di Indonesia itu contohnya BRI, Bukopin, BPD, kemudian BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, kemudian banyak-banyak bank-bank swasta. Nah, dia hanya fungsinya adalah memberikan jasa lalu lintas peredaran uang berupa simpanan dan pinjaman. Berupa simpanan dan pinjaman. Ini bank umum. Nah, ini bedanya antara bank umum dan bank sentral. Nah, memiliki fungsi yang berbeda, memiliki tugas yang berbeda. Nah, contoh yang ketiga adalah bentuk bank yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat itu adalah memiliki fungsi yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito. Namanya Bank Pengkreditan Rakyat atau disebut dengan BPR. Hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk syariah. Jadi deposito berjangka. Jadi deposito berjangka itu adalah menabung, kemudian dia ada jangka waktunya, berupa pembagian hasilnya ada jangka waktunya. Kemudian dalam bentuk tabungan syariah. Contohnya adalah BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Contohnya adalah kredit desa. Desa membentuk suatu kelompok, kemudian membuat pengkreditan desa, yaitu pinjaman desa. Kemudian ada disebut di masyarakat, kalau di pasar ada bank pasar. Dia menghimpun dana masyarakatnya, kemudian siapa yang mau pinjam nanti dikasih pinjaman. Itu namanya bank pasar di para pedagang-pedagang. Kemudian ada lagi kalau di petani-petani di desa ada yang namanya lumbung desa. Masyarakatnya menyimpan padi dari hasil panennya di lumbung. Setelah di lumbung disimpan, kemudian suatu saat petaninya membutuhkan bibit, maka dari simpanan itu dipakai untuk bercocok tanam bibitnya. Kemudian misalnya jagung, begitu panen, petaninya menyimpan jagungnya yang nanti akan dipakai untuk bercocok tanam lagi, yaitu di lumbung. Nah, itu dikelola. Kemudian yang ketiga adalah contoh dari BPR ini adalah koperasi. Nah, kita kenal di koperasi di masyarakat itu banyak sekali koperasi. Ya, banyak sekali koperasi. Koperasi adalah tujuannya adalah syariah. Namanya syariah adalah bagi hasil. Nah, dana koperasi dari masyarakat kemudian disimpan di koperasi. Setelah disimpan di koperasi, nanti hasilnya nanti diputar berupa pinjaman, dipinjamkan kemana? Ke anggotanya. Setelah ke anggotanya, hasilnya nanti akan dibagi di anggota-anggotanya.
Ini yang disebut dengan BPS atau Bank Pengkreditan Rakyat, yang bentuknya adalah syariah atau bagi hasil. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, demikian paparan-paparan dari materi saya. Nanti lihat di buku paket kalau kurang jelas tentang badan keuangan, ya, badan keuangan negara atau lembaga keuangan. Nah, ini lihat di buku paketnya. Kemudian setelah lihat di buku paketnya lebih jelasnya di sana, kemudian pelajari baik-baik. Nah, dari keterangan-keterangan Bapak ini mudah-mudahan anak-anakku semua paham, ya, materi lembaga keuangan. Nanti kita lanjutkan berikutnya lagi lah, lembaga bukan keuangan atau lembaga keuangan bukan bank, maksud saya lembaga keuangan bukan bank.